Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Debi. Hari ini kita akan belajar materi tema 5, cuaca, subtema 4, cuaca, musim dan iklim, pembelajaran yang keempat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kamu dapat menjelaskan dan mengampanyekan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap dan benar. Yang kedua, kamu dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, kamu dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan jelas. Dan yang keempat, kamu dapat mempraktikkan kombinasi gerak tolakan, melompat, dan mendarat dengan tepat. Sore yang dinanti telah tiba. Cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak hal tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Halo anak-anak, maaf ya, Bapak terlambat. Bapak tadi kehujanan, Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu. Iya Pak, tidak apa-apa. Oh ya, nama saya Edo, ini teman-teman saya. Wah, kebetulan sekali, itu contoh tentang perubahan cuaca. Iya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan. Iya betul, di sini cuaca cerah, ternyata di tempat lain hujan. Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, tapi dengarkan dulu penjelasan Bapak baik-baik. Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun, banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang, pada hari yang sama, cuaca bisa berubah. Cuaca harian biasanya dilambangkan dengan simbol berikut. Nah, kamu bisa perhatikan ya, di keenam gambar ini adalah simbol dari berbagai cuaca. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis. Hanya terdapat 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman dibolehkan untuk bertanya. Bagaimana anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Saya Pak, apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut. Apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim? Ya, betul Dayu. Kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kalau sekarang cuaca sering hujan, berarti sudah masuk musim hujan ya Pak? Ya Beni, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya.
Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Hari sudah makin sore. Cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung. Sebelum hujan, Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Beni dan Udin membantu mengangkat keset yang dijemur di atas pagar. Terima kasih teman-teman, kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya. Itulah manfaatnya kita bersatu saat mengerjakan suatu hal. Pekerjaan akan cepat selesai. Sampaikan manfaat dan pentingnya bersatu dalam keberagaman di hadapan teman-temanmu. Ajak mereka untuk melakukan hal yang sama. Lani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di jalan desa terdapat banyak lubang. Agar tidak tergenang saat hujan, lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan, mereka melompati bebatuan yang ada di jalan desa. Senangnya bermain lompat-lompatan. Di tengah jalan, hujan mulai turun. Udin mengajak teman-teman ke rumahnya agar tidak kehujanan. Udin mengajak mereka bermain lompat jauh dengan menggunakan matras. Perhatikan gambar berikut. Nah, untuk melakukan permainan lompat jauh, lihat ada langkah-langkahnya. Di sini untuk gambar yang pertama itu untuk melangkah, kemudian gambar kedua untuk menolak, yang ketiga dan kedua dan tiga ini untuk menolak ya. Kemudian yang keempat untuk posisi di udara, yang kelima mendarat, dan juga itu juga untuk gambar yang keenam. Posisi yang pertama, Udin melangkah menuju area tolakan. Posisi kedua, Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat. Posisi ketiga, Udin melakukan gerakan melayang. Kaki tumpuan lurus ke belakang. Kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan. Posisi keempat, Udin ada pada posisi di udara. Kedua kaki dirapatkan dan ditekuk di depan. Kedua tangan ditekuk ke atas. Posisi kelima, Udin siap mendarat. Kedua kaki dan tangan lurus ke depan. Posisi keenam, kedua kaki Udin mendarat di atas matras. Kedua telapak dengan menumpu di atas matras. Teman-teman memperhatikan gerakan Udin. Mereka pun mencoba melakukan gerakan yang sama. Tak lama kemudian hujan mulai reda. Lani, Siti, Dayu, dan Beni pun pamit pulang. Dapatkah kamu menirukan gerakan lompatan Udin? Nah, kamu bisa praktekkan gerakan tersebut di rumah ya. Setelah memahami materi hari ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Yang pertama, tugas bahasa Indonesia. Kamu bisa perhatikan di sini ada bacaan teks. Silahkan kamu baca dulu teksnya, kemudian kamu jawab kalimat pertanyaan yang di bawahnya. Silahkan kerjakan tugasnya di buku tulis ya. Tugas yang kedua adalah tugas PJOK. Di sini ada 5 soal isian yang harus kamu jawab, mengisi titik-titik dengan jawaban yang benar ya. Silahkan juga kamu kerjakan di buku tulis. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debbie. Tetap semangat belajar dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.